Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Orang Asing di Pinggiran. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Minjun beserta Jungpal sedang mengumpulkan bukti-bukti yang akan membantu mereka untuk menyelesaikan kasus hilangnya Taejon. Namun, Minjun baru menemukan satu petunjuk dari Teflon Mesum di mana seseorang seringkali keluar masuk rumah Taejon sejak Taejon menghilang. Hal itu membuat Minjun harus menelusuri jejak spirit world yang tersebar di rumah Taejon. Alhasil, ia menemukan warp magic yang akan mengarahkannya pada sang pelaku. Setelah sampai ke lokasi tersangka yang menyusup ke rumah Taejon, Minjun berpikir ini akan lebih mudah daripada dugaannya. Tapi sayangnya, di sekitar pemukiman orc tidak ada CCTV, sehingga mengharuskan Minjun harus bekerja secara manual untuk mengumpulkan buktinya. Minjun dan Jungpal kini menghampiri sebuah bar yang dimiliki oleh para orc yang tinggal di pemukiman. Jungpal menyapa bartendernya dengan sebutan Le Taesam, dan Taesam menanyakan ada perlu apa Jungpal kemari. Minjun menanyakan apakah Jungpal mengenalnya, dan Jungpal mengatakan jika orang itu berada di dalam wilayah kekuasaannya. Jungpal mengatakan jika ia punya beberapa pertanyaan dan menanyakan apakah Taesam pernah melihat seseorang yang mencurigakan akhir-akhir ini. Jungpal memberikan sebuah foto sambil mengatakan ciri-cirinya mirip seperti yang ada di dalam foto ini dan orangnya beroperasi pada malam hari serta memiliki aura seorang penyihir. Taesam mengatakan jika ia akan menyelidiki orang ini jika Jungpal yang memintanya dan ia akan memberitahu Jungpal segera ketika ia sudah mendapatkan informasi. Jungpal mengatakan pada Minjun, jika Taesam tidak tahu orang yang berada di dalam foto itu, maka itu berarti orang ini tidak berada di wilayah ini. Hanya dalam waktu sebentar, Taesam kembali sambil mengatakan jika seseorang pernah melihat orang yang serupa di distrik ketiga, jadi ia menyarankan agar mereka pergi ke sana. Minjun rasa memiliki koneksi pribadi seperti ini akan menjadikan tugas mereka lebih mudah dibandingkan yang ia kira. Setelah pergi dari bar milik Taesam, Minjun dan Jungpal kini melakukan pencarian di distrik ketiga untuk menanyakan apakah ada yang pernah melihat orang yang mencurigakan. Tapi sayangnya, karena keamanan di komunitas orc, banyak orc yang tidak berani keluar pada malam hari, sehingga mereka tidak menemukan informasi apapun. Jungpal mengira jika orang ini akan lebih mudah dikenali karena hanya berkeliaran setiap malam. Namun sepertinya, Minjun mulai menemukan titik terang di mana pelaku bersembunyi. Minjun mengatakan jika ia sepertinya sudah menemukan orang yang menggunakan warp magic dan terlihat jejak spirit world mengalir ke arah salah satu pintu di apartemen. Minjun dan Jungpal langsung mendatangi kamar apartemen orang itu. Tapi sepertinya orang itu menggunakan sihir penghalang yang berarti orang ini masih hidup di dalam sana. Minjun tentunya tidak ingin berlama-lama dan langsung menghancurkan penghalang satu demi satu. Tapi sepertinya Minjun merasakan sesuatu dari dalam. Minjun mengatakan jika orang ini lumayan pintar juga dan Minjun meminta Jungpal untuk tetap di belakangnya karena orang ini mencoba untuk kabur. Minjun kemudian bersiap mengeluarkan kekuatannya yang berbentuk layaknya sebuah sihir hitam dan Minjun mengatakan jika ia sudah mendapatkannya. Minjun tentunya berhasil menghancurkan sihir penghalang yang meledak dengan skillnya dan melindungi dirinya beserta dengan Jungpal. Namun sepertinya orang itu masih mencoba untuk kabur menggunakan warp magic dan ia masih sempat-sempatnya mengolok-olok Minjun karena tidak bisa menangkapnya. Akan tetapi, trik murahan seperti itu tidak akan membuat Minjun kepanikan karena ia memiliki sihir hitam yang lebih cepat untuk menangkap orang itu.
Baru saja mau masuk ke Warp Magic, pria itu langsung diseret kakinya keluar oleh Minjon, dan pria itu langsung dibungkus layaknya mumi menggunakan skillnya. Pria itu tentunya tidak bisa melakukan apapun sebagai mumi hidup, dan Jungpal sangat terkesan karena Minjon bisa dengan mudahnya menangkap orang ini. Setelah proses penangkapan yang ribet tapi mudah, Jungpal dan Minjon akhirnya paham jika orang ini tergabung sebagai anggota Human Society. Minjon rasa jika Human Society adalah organisasi kriminal yang terdiri dari pengguna kemampuan, dan Jungpal mengatakan organisasi itu isinya sampah semua. Jungpal mengatakan jika histori ponselnya sudah bersih, dan Minjon mengatakan tidak ada satupun hal yang mencurigakan di dalam kamarnya. Jungpal kemudian mengatakan pada pria itu, karena dia adalah anggota dari organisasi kriminal berkemampuan, maka dia harus ditahan. Tapi pria itu malah meludahi Jungpal. Pria itu mengatakan jika Jungpal bukanlah manusia, jadi jangan sok menjadi manusia, sambil memberikan beberapa umpatan kasar. Meski menggunakan seragam kepolisian, pria itu mengatakan ia tidak akan takut pada Jungpal, dan rasanya ia ingin mencabik-cabik Jungpal. Minjon jadinya ngeri karena pria itu berani mengolok-olok Jungpal sambil mengatakan ia tidak akan bisa membantu pria itu, dan Jungpal rasa itu benar. Jungpal kemudian mencengkram pria itu sambil mengangkat sebuah palu yang cukup besar, tapi itu membuat Minjon menanyakan kenapa harus pakai palu seperti itu. Minjon ingin agar Jungpal menyingkirkan palu itu, karena orang ini bisa saja mati sekali pukul, dan Minjon memberitahu jika ia memiliki sebuah cara yang lebih baik. Jungpal menanyakan kenapa dia memakai pisau, dan Minjon mengatakan jika Jungpal harus melihatnya dari dekat karena ini sangat kecil. Rupanya, barang yang dimaksud Minjon adalah seekor lalat kecil, dan tentunya pria itu paham dengan lalat apa yang keluar dari tubuh Minjon. Minjon senang karena pria itu sudah tahu ini lalat apa, dan memberikan kesempatan pada pria itu untuk memberitahu semua informasinya. Tapi sepertinya pria itu masih keras kepala tidak mau membuka suaranya, hingga akhirnya Minjon memutuskan untuk memasukkan lalat itu melalui hidungnya. Minjon kemudian meminta pada Jungpal untuk memberikan alat rekamannya karena ia ingin merekam suaranya. Pria itu tampaknya sambil menangis ingin menahan dirinya agar tidak membuka mulut ketika lalat itu sudah dimasukkan ke dalam hidungnya. Minjon kini mulai merapalkan sebuah mantra untuk mengaktifkan lalat tadi agar memberikan rangsangan sesuai dengan instruksi mantra tersebut. Jungpal menanyakan apa yang sebenarnya Minjon tadi gunakan, dan Minjon mengatakan jika itu adalah Happy Bug. Lalat tadi akan secara langsung merangsang otak lawan dan memaksa dopamin meledak hingga memberikan rasa bahagia yang paling merangsang. Sementara itu, Minjon merekam mantranya agar dirinya bisa terus mengulang mantranya tanpa harus berhafal. Beberapa saat kemudian setelah Minjon memberikan lalat itu, pria itu akhirnya tersadar setelah harus mengalami hukuman dari Minjon. Tapi rupanya, pria itu malah kegirangan dan ingin kembali ke tempat tadi daripada ia harus berada di sini karena ia lebih menyukai di sana. Minjon rasa orang ini sudah tahu rasanya kenikmatan rangsangan itu, dan Minjon kemudian menawarkan apakah pria itu ingin kembali ke kenangan indahnya karena ia punya mantra pengendali Happy Bug. Minjon akan memberikan rekaman ini jika pria itu mau memberikan semua informasi yang ia ketahui padanya. Pria itu mengatakan ia tidak tahu di mana Taejon karena ia ke sana untuk mencari berangkas rahasia yang disembunyikan di dalam rumah Taejon dan membawanya ke kliennya. Minjon menanyakan berangkas rahasia apa itu karena ia tidak melihat hal seperti itu ketika ia mencari di rumah Taejon. Minjon kemudian menanyakan siapa klien yang menyuruhnya, dan pria itu mengatakan jika ia tidak tahu nama aslinya.
Namun, pria itu yakin jika orang yang menyuruhnya adalah seseorang yang tidak akan bisa ditangkap oleh polisi biasa. Dalam hal ini, identitasnya masih disembunyikan oleh autornya. Jungpal yang mendengar siapa kliennya menjadi sangat marah karena orang ini masih mencoba untuk berbohong. Tapi pria itu mengatakan jika faktanya seperti itu dan bahkan sudah dikonfirmasi oleh pusat komando mereka. Jungpal menanyakan apa yang harus mereka lakukan sekarang, karena jika mereka berdua melanjutkan ini, itu tentunya akan sangat beresiko dan berbahaya. Minjun sendiri tak menyangka jika kasus ini akan semakin rumit karena ia cukup terkejut ketika mengetahui bahwa kliennya sebenarnya adalah seekor naga.